Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube kita, Digilabs TV dalam segmen Bisa Mapan, Bincang Sore tentang Masa Depan. Di episode ke-56 yang tentunya disponsori oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Menurut hasil survei di tahun 2021, Asia Pacific Young Entrepreneurs yang melibatkan responden di seluruh negara Asia Pacific, termasuk Indonesia, menghasilkan bahwa generasi milenial dan generasi Z mempunyai minat untuk menjadi pengusaha. Nah, kali ini kita sudah bergabung dengan Bapak Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Hermansyah Mastari. Kita bakalan bincang-bincang nih dengan beliau tentang tips and tricks menjadi pengusaha muda dan juga pengusaha sukses. Tentunya teman-teman, Nesya mau ingetin kita semua untuk ikutin acara kita dari awal sampai akhir. Karena di akhir acara akan ada kuis yang berhadiah 2 voucher untuk 2 orang pemenang dengan total nilai Rp200.000. Dan juga Nesya mau ingetin teman-teman bahwa produk dari Semen Batu Raja udah bisa teman-teman beli melalui Tokopedia. Tentunya di official store kita ya, untuk dapetin promo cashback dan juga gratis ongkir. So, ikutin acara kita terus, tetap di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang Masa Depan. Kembali lagi di Bisa Mapan, Bincang Sore tentang Masa Depan. Sekarang telah bergabung bersama kita Bapak Hermansyah Mastari. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak udah bergabung bersama kita hari ini. Kita mau bincang-bincang nih Pak. Pertama kita mau kenalin dulu organisasi yang Bapak naungi saat ini. Apa sih Pak HIPMI itu Pak? HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang didirikan sejak tahun 1972 oleh pemakarsa pada saat itu ialah Ayahanda Abdul Latif dan para tokoh-tokoh nasional seperti Sisono Yudhoyono, Abu Rizal Bakri dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang pada saat itu ingin membuat yang namanya persatuan atau komunitas atau himpunan untuk memberikan aspirasi atau saling tukar pikiran antara sesama pengusaha-pengusaha muda. Maka saat itu pada zamannya itu menjadi pengusaha adalah sesuatu yang memang benar-benar langkah. Jadi makanya sejak dulu ada platformnya bernama pengusaha pejuang pengusaha. Jadi benar-benar zaman dulu itu seorang menjadi pengusaha itu memang selain tuntutan batin memang ada mereka saling bisa tukar pikiran sehingga mereka bisa menjadi pengusaha pada saat itu. Betul banget. Apalagi saat ini banyak banget ya Pak ya, anak muda seperti saya juga yang ingin menjadi pengusaha. Nih Pak, bagaimana kalau misalnya kami sebagai anak muda ingin bergabung di HIPMI Pak? Apakah ada syarat ketentuannya? Ya di sini HIPMI memiliki yang namanya panduan kita ialah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di sini kita ada salah satu persyaratan, artinya memang benar-benar secara pengusaha yang memang pertama itu secara legalitas mungkin dibuktikan dengan mereka memiliki perusahaan baik komoditer maupun perseroan terbatas maupun yang mereka profesional misalkan dokter dan mungkin notaris ya bisa juga. Jadi kita tinggal bagaimana anak-anak muda yang memang ingin bergabung di HIPMI itu bisa memiliki perusahaan dan sertifikasi yang memang benar-benar sesuai dengan bidang entrepreneur. Baik, kalau tadi Bapak kan ada menyebutkan bahwa tidak hanya pengusaha, mungkin tidak dagang saja ya Pak ya, juga ada dokter, notaris dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Pak kegiatan dari HIPMI ini sendiri Pak? HIPMI di sini yang sekarang ini alhamdulillah dengan semangat kolaborasi, semangat matching bisnis. Jadi di sini dengan
memang tetap platformnya pengusaha, pejuang pengusaha, Mbak. Tapi yang membedakan zaman sekarang ini merupakan menjadi pengusaha itu salah satu sesuatu yang mudah dengan adanya internet marketing, adanya beberapa penunjang lainnya, sehingga HIPMI jadi dalam kegiatannya ini berkolaborasi dengan teman-teman yang memang sesuai bidang. Contoh, karena ini yang manggil kita Semen Batu Raja, teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi, bergerak di bidang perumahan, yang mereka ahli dalam desain, yang ahli dalam pencarian tanah, mungkin miliki tanah, dan mereka suite. Nah, mereka dan yang ahli marketing, nah mungkin konsorsium dia buat namanya perumahan A misalkan, nah itu namanya kolaborasi. Jadi HIPMI di sini memberikan dampak dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang memang bisa berkolaborasi. Serta mungkin contoh misalkan ahli buat pempek, nah ini punya ikan, dia bisa punya sagu, bukan toko, buka toko pempek. Jadi kan memang HIPMI di sini memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi pengusaha itu. Baik, kalau ditanya manfaat secara langsung nih Pak, yang Bapak rasakan selama Bapak bergabung di HIPMI ini bagaimana Pak? Jadi HIPMI ini semenjak 1972 melahirkan banyak pengusaha-pengusaha hebat, bahkan penguasa-penguasa hebat. Salah satunya Presiden kita, Bapak Joko Widodo merupakan kader terbaik HIPMI. Dan HIPMI juga melahirkan 4 menteri, salah satunya ialah Bang Bahlil Lahadalia, Bang Erick Thohir, Bang Sandi dan Bang Lutfi, Menteri Perdagangan. Jadi di sini adalah kawah candra di mukanya para pengusaha-pengusaha muda. HIPMI di sini memberikan kontribusi secara langsung bagi kami, salah satunya ialah merupakan mental pengusaha. Bagaimana kita bisa memiliki mental pengusaha serta connecting. Nah itu yang paling penting. Bukan saja semua value hanya sebagai uang, tapi punya teman banyak, konektivitas yang banyak, itu membuat kita bisa menjadi pengusaha yang besar. Serta bagaimana bisa menjadi pengusaha yang bankable, itu juga salah satu syarat menjadi pengusaha yang bisa paling tidak menguasai daerah, bahkan world class begitu. Betul, jadi nggak hanya tentang profit ya Pak ya, tapi juga tentang relasi dan juga mungkin pengetahuan ya Pak yang didapatkan dari HIPMI sendiri. Baik teman-teman, tadi kita udah bahas tentang organisasi HIPMI, kita nanti akan bahas berikutnya tentang Bapak ini sendiri. Kita akan tanya-tanya nih tentang perjalanan Bapaknya dan lain sebagainya. Tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Kembali lagi di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Masih bersama saya Pak Herman, kita akan tanya-tanya lagi kepada Pak Herman. Saya penasaran nih Pak, dulu apakah Bapak itu memang cita-citanya jadi pengusaha atau bagaimana Pak? Sampai sekarang bisa jadi pengusaha sukses nih. Jadi begini, saya ini sebenarnya tidak ada basic pengusaha dari keluarga. Jadi ayah saya itu seorang guru ngaji, ibu saya seorang penjahit pakaian. Jadi, tapi saya tinggal di tempat yang memang pasar, lingkungan. Jadi saya selalu lihat bagaimana orang tiap hari bertransaksi, bagaimana tiap hari orang bisa mencari uang, dapat uang, itu saya udah lihat. Nah dari situ saya memutusin, saya ini harus jadi pengusaha. Saya dulu waktu masih itu belum pengusaha, namanya mau berdagang. Jadi saya mulai merintis usaha itu, dagang itu dari kelas 5 SD. Saya udah jual koran, jual keripik, jual macam-macam lah, main-mainan anak-anak. Itu dulu di Beringin Janggut. Itu ada saksi sejarahnya, alhamdulillah. Pada saat itu pulang sekolah kan, saya kadang masuk siang, saya pagi jualan, lalu pergi sekolah. Atau saya pulang sekolah kalau masuk pagi berjualan. Nah, jadi disitulah saya mulai tahu bagaimana cara mencari uang. Nah, di sini saya mulai pada saat SMA. Saya tidak ada, memang dari dulu saya ada pikir untuk kerja Pak. Karena saya lingkungan pasar tadi, bagaimana saya ingin dapat sesuatu dengan mencari uang. Jadi saya udah mulai jualan ini, dan alhamdulillah di tahun umur saya tamat SMA, saya buka yang namanya es kepepet. Nah itu semacam sebuah tahun 2005,
itu saya buka di Palembang dan alhamdulillah dari 1 outlet menjadi 50 menjadi 1 outlet dan saya franchise dan alhamdulillah menang di kejuaraan wirausaha muda mandiri nasional, penghargaan nasional, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Bapak waktu seusia SMA Bapak ya udah bisa kepikiran Pak untuk buka bisnis Pak? Karena bagi saya menjadi pengusaha itu bukan pilihan terakhir, tapi bagi saya adalah pengusaha itu jadi pilihan pertama. Karena saya ada beberapa lihat orang-orang yang apalagi kita ada keberkahan dari rezeki itu banyak di perniagaan. Jadi saya mulai fokus karena saya pengen karena saya suka marketing ya. Saya suka lihat produk itu saya selalu mau jual. Jadi di situ saya pikir inilah passion saya. Jadi saya tidak ada pikiran lain. Jadi apapun produk yang saya mau jual, yang penting halal dan menghasilkan, saya jual. Jadi tapi yang jelas saya bangun mimpi dulu, Pak. Betul. Jadi mimpi itu apa kan? Jadi kita harus terangin dulu sehingga usaha itu ya kendaraan kita capai mimpi kita. Sehingga alhamdulillah dari beberapa yang saya tulis, misalkan mimpi saya tulis. Jadi saya tahu kapan saya harus gas, kapan saya harus rem. Jadi alhamdulillah dari beberapa yang saya sudah niatkan, dan Allah mudahkan. Dari step juga usaha maupun di organisasi, dari hanya departemen, ketua bidang, jadi ketua HIPMI Kota Palembang, dan sekarang saya bisa duduk di ketua HIPMI Sumatera Selatan. Wah, benar, keren sekali ya. Panjang sekali Pak perjalanannya, betul. Kalau misalnya ditanya Pak tentang suka duka, apalagi perjalanan Bapak udah berdagang dari kelas 5 SD. Mungkin saya kelas 5 SD belum pinter dagang ya Pak ya, masih seneng baca buku mungkin. Kalau Bapak nih suka dukanya gimana Pak? Kalau pertama kan pasti yang dukanya itu omongan orang, pasti itu. Semua omongan orang. Saya dulu pernah dapat omongan ketika saya jualan di pasar kaki lima itu, saya pernah dijadiin contoh bagi ada anaknya. Nah itu lihat loh, itu orang itu nggak sekolah lah, karena dia jualan. Coba kalau kalian sekolah itu dulu jadi cemoohan. Tapi bagi saya, karena saya menghasilkan, ya kan. Ke depan ini nggak ada. Jadi memang kalau kita dengar omongan orang nggak habis-habis, Mbak. Ya kalau masalah kita mulai usaha pasti semua nggak mungkin terang, gelap semua. Tapi harus memang benar-benar konsisten. Jadi bukan seni memulai, yang penting seni bertahan. Jadi usaha itu memang harus konsisten dan fokus. Sehingga nanti baru bisa buka cabang yang lain. Jangan tiba-tiba langsung ini belum udah buka ini belum udah buka ini. Jadinya nggak fokus. Itu. Jadi lebih dimantapkan dulu ya Pak ya ke satu usaha, benar. Baru nanti dikembangkan kembali. Ya. Lalu Pak, waktu Bapak masih muda, waktu masih SMA, apa sih tips and tricks nih untuk mungkin anak-anak muda juga seperti saya yang baru mau membangun usaha? Sekarang begini, hidup itu harus punya mimpi. Tapi kalau mimpi terus ya namanya bunga tidur. Betul juga. Kalau nggak ada action. Jadi bisnis itu harus lahir dari passion kita. Bisnis yang punya passion, misal hobi. Mbak punya hobi, misalkan sekarang ini pakaian, fashion misalkan. Fashion. Itu apalagi sekarang ini dengan adanya internet marketing, adanya Instagram Ads dan lain-lain, Facebook, mungkin Google Ads, itu memudahkan kita untuk buka usaha. Makanya sekarang ini peluang untuk jadi pengusaha lebih mudah dibanding dulu. Jadi sekarang ini tinggal dari keinginan kita untuk bangun mimpi itu. Dan insya Allah kalau kita punya step-stepnya jelas, usaha itu akan jalan. Betul, jadi pertama dengan niat, lalu ditulis ya Pak ya, baru dilakukan. Lalu Pak, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti dalam kita melakukan prosesnya itu ada kegagalan Pak. Nah bagaimana Bapak menyikapi kegagalan ini Pak? Jadi kita itu kan punya koin, ibaratnya punya koin emas. Ada yang namanya jumlah kegagalan. Makin banyak gagal kan artinya kita mengurangi resiko gagal. Jadi ya nggak ada usaha itu yang langsung instan, nggak ada. Usaha itu yang mengalami memang benar-benar jatuh bangun. Jadi tidak penting berapa kali kamu gagal, yang penting berapa kali kamu bangkit dan belajar dari kegagalan itulah kuncinya. Jadi saya pikir ya saya dalam usia 23 tahun saya bangkrut. Benar-benar bangkrut. Utang di bank itu ratusan juta pada saat masih umur 23 tahun. Nah tapi kalau kita
terikut dengan keadaan, ya hancur. Tapi kita harus move on. Nah, kita dengan perbankan kita juga harus baik, kita harus kooperatif, kita temuin bahwa kita ini dalam keadaan begini-begini, baik dengan utang-utang pun dengan konsumen atau gimana kita hadapin. Sehingga trust itu akan terbangun, bukan lagi bisnisnya maju, bahkan kita dikasih injekan lagi untuk kita jalanin. Jadi bisnis itu harus berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Insya Allah gagal itu pasti nggak mungkin enggak. Tapi ya enakan gagalnya itu punya bisnis kita. Betul. Dibanding gagal bisnis orang. Betul juga. Ya kan? Ya nikmatnya kita, suksesnya kita nikmatin. Itu. Betul, jadi memang gagalan ini bukan tentang gagalnya ya Pak ya, tapi gimana kita belajar dari kegagalan tersebut. Baik sekali, terima kasih. Dan teman-teman, kita akan break sebentar, kita akan lanjut. Nanti kita akan bahas lagi kaitannya bisnis dengan era saat ini di masa pandemi COVID-19. Tetap jangan kemana-mana, di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Kembali lagi di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Masih bersama saya Pak Herman. Nih Pak, saya mau nanya lagi nih. Kalau kita tahu pada saat pandemi COVID-19 kemarin di awal-awal banyak pengusaha yang ibaratnya gulung tikar bahkan Pak sampai. Ini juga kaitannya dengan ekonomi ya Pak ya, yang kemarin kita tahu memang pandemi COVID-19 ini sangat sulit sekali bagi para pengusaha. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini Pak? Nah, jadi COVID ini sebenarnya disinilah yang membuat semua, bukan pengusaha saja, semua lini terkejut. Jadi di COVID-19 ini, bahwa sebenarnya tidak ada di dunia ini yang pasti. Tidak ada di dunia ini yang memang benar-benar bisa menjamin. Baik di sektor usaha maupun di sektor kerja. Banyak usaha bangkrut, akhirnya tenaga kerja banyak nganggur. Usaha nggak jalan. Jadi di sini peran pengusaha harus benar-benar adaptif dan kreatif. Di sini pengusaha memang harus benar-benar dituntut untuk bisa melihat peluang. Nah, sekarang kalau zaman COVID, sekarang ini saya contoh lah, saya karena kemarin sempat lockdown. Lockdown itu pusing juga saya, semua bisnis mati, nggak bisa gerak. Nah, tapi ya ada ide, kita buat untuk bantu, kita buat minuman ternyata enak dan itu berkhasiat. Ya kita lihat di internet ini gini, kita buat namanya minuman rempah dan akhirnya luar biasa. Orang susah kita dapat peluang juga, tapi makanya di mana kita bisa lihat itu peluang. Kadang-kadang begini, gigi kuning adanya pasta gigi. Ya kan, rambut rontok adanya yang anti rontok. Kadang-kadang peluang itu lahir dari masalah. Nah, makanya kalau banyak teman-teman banyak masalah ya temuin aja. Kadang-kadang mungkin itu ada bisnis di situ. Ada peluang bisnis. Jadi makanya kayak COVID ini kan masalah. Tapi bagi sebagian orang ini berkah. Contoh, bagi dari bergerak di bidang kesehatan, itu naik di bidang, jadi nggak semua bisnis itu hancur karena COVID, tapi ada yang pasti diuntungkan. Makanya di sini harus menjadi pengusaha yang benar-benar adaptif. Jadi anak muda sekarang ini lifestyle-nya itu nggak masalah. Kita dukung aja dia mau nongkrongnya ke tempat kekinian, tapi bagaimana dia bisa meng-create, bisa menutupin cost untuk fashionnya. Jangan sampai itu mengerong orang tua. Itu. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa banyak bisnis baru ya Pak ya di pandemi saat ini. Nah, bagaimana Pak cara bisnis baru ini survive Pak di masa saat kita sekarang ini? Jadi bisnis itu memang harus benar adaptif. Jadi begini, bisnis yang sekarang ini yang saya lihat beberapa bisnis yang memang ke depan akan mengalami tren naik. Contohnya kan sekarang ini fashion. Apalagi sekarang udah ada namanya metaverse, ya kan? Bisnis akan berlari ke digital. Nah, sekarang bermainlah di digital marketing. Jadi atau ke marketplace atau ke sistem semacam duplikasi produk-produk. Bahkan sekarang ini yang kita anggap dulu BJ rifting ya, itu bahkan naik. Jadi kadang-kadang jangan pernah lihat sesuatu itu dari orang itu mau ngambil rezeki itu, misalnya begini, Mbak lihat antrian di bioskop. Kalau Mbak mau memang nonton film itu,
Mbak ikut antrian. Tapi kalau Mbak ada alasan, ini rame lah, artinya Mbak mau. Jadi masalah peluang itu dari kita, pikiran kita. Kalau kita mau ambil itu barang, kita yakin itu dapat, ya kita harus ikuti cara mainnya. Tapi kita pesimis, kita semua ngeluh. Jadi nggak usah, jadi selalu berpikir positif atau tidak usah pikir sama sekali lah. Benar juga. Benar, jadi lebih adaptif ya Pak ya terhadap perubahan. Nah Pak, kalau misalnya dalam situasi saat ini, menurut Bapak bisnis apa sih Pak yang cocok, yang bisa survive dalam jangka panjang? Sebenarnya bisnis itu yang paling enak kalau untuk anak muda itu memang bisnis yang memang dia sukai. Contohnya bisnis hobi, entahkah yang memelihara ikan, ya kan, piarahan, apa bisnis makanan, makan kekinian, apalagi sekarang kan punya wahana yang luar biasa. Kita bisa lihat kalau sekarang untuk makanan banyak kiblatnya Korea, kiblatnya Jepang, kiblatnya Thailand. Udah buat aja bisnis, misalkan kolaborasi pempek, pempek peksam, pempek dimsum misalkan, ya kan? Itu kan bisa antar kolaborasi pempek yang memakai ataukah rasanya kita bisa mainkan ataukah teknik ininya. Nah bisa juga kita lakukan yang namanya ATM atau mati tiru modifikasi. Misalkan sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan kecantikan menawarkan bisa mengubah branding kita sendiri. Jadi misalkan ada perusahaan yang pabrikasi, kita bisa buat branding sendiri. Misalkan buat skincare dan lain-lain. Yang saya pikir sekarang ini bisnis yang lihat tren. Indonesia merupakan pasar konsumtif. Jadi banyak dari kaum milenial kita, ini yang saya bongkar nih hanya di sini ini. Ini peluang bisnis. Peluang, jadi di sini banyak anak muda yang bermain di gengsi. Jadi mainlah bisnis yang meningkatkan gengsi anak muda. Ya kan? Iya. Iya kan, karena sekarang ini udah zaman gengsinya luar biasa, tapi nggak apa-apa. Itu jadi jangan lagi berpikir UMKM itu di sisi produk-produk yang bahkan anak muda itu misalnya dia makan dia ngerasa dia rendah. Jadi dia kalau kadang-kadang dia kayaknya cukup foto candid di handphone dengan botol yang bagus itu mungkin rasanya nggak enak, dia sudah happy. Jadi buatlah usaha yang kelihatannya itu naikkan gengsi anak muda. Ya enak sebenarnya kan, karena Indonesia dikenal dengan pasar konsumtif. Jadi peluang kita untuk penetrasi bisnis lebih besar. Ya. Kalau nanti kan yang nonton kita ini banyak anak muda ya Pak ya, generasi milenial, generasi Z. Apa nih Pak pesan Bapak untuk mereka-mereka yang mungkin akan membangun bisnis mereka baru atau sedang survive di masa pandemi ini Pak? Pesan Bapak ke mereka. Yang jelas begini, saya ingin usaha itu lahir dari mimpi tadi. Ketika kita dalam keadaan kosong, ketika kita dalam keadaan serba kekurangan, ketika kita dalam keadaan dicemoohkan, kita harus bangkit. Peluang yang cepat ialah menjadi pengusaha. Sekarang ini model pengusaha, kalau dulu memang saya benar-benar tradisional. Harus pikir marketing dengan iklan, dengan apa, dengan koran, dan lain-lain. Sekarang ini cukup dengan kuota. Anda nggak ada kuota, Anda cari kafe yang banyak wifi-nya. Anda buka usaha, itu tinggal dilihat trennya di mana. Buka, copy paste dari marketplace, buka sendiri usaha. Sekarang punya teman berapa? Kita minimal punya 10, nggak mungkin nggak punya teman. Bantu dong teman-teman snapkan, bantu dong endorsekan. Nah sekarang ini banyak jalan menuju Roma, apalagi dengan dunia digital yang besar sekarang ini. Bahkan saya ada anak HIPMI, itu hanya di rumah karyawannya 70 orang, transaksinya satu bulan itu keuntungan bersih 3 miliar. Hanya dari online. Sehari saya lihat 1.000 sampai 1.500 transaksi. Hanya di dalam rumah. Bahkan sekarang ini anak-anak muda yang main di bisnis games online dan lain-lain, adaptif tadi, ya nggak untuk kemungkinan. Sekarang ini makanya jangan pikir bisnis sendiri halal, jangan pikirin kapan istilahnya gimana nanti. Yang suka susah ini orang kita ini sebelum berbisnis udah ngitung. Nanti kalau gini saya rugi sekian, nanti kayak gini, udah aduh. Sekarang ini kamu ngitung tapi kamu belum jalan nggak bisa. Jadi harus jalan dulu baru bisa dievaluasi. Ya kan, jadi nyebur dulu baru biasanya kalau udah nyebur udah. Ya kan, tapi dekatlah dengan, makanya tadi untuk jadi pengusaha saya akan buat yang namanya HIPMI inkubator bisnis. Dekatlah sama teman-teman yang punya usaha juga.
sehingga bisa menjaga keistiqomahannya, insya Allah. Betul. Kalau tadi nih Nesya tertarik nih Pak mau gabung ke HIPMI, gimana Pak caranya Pak? Gabung di HIPMI banyak jalan. Untuk menjadi member HIPMI resmi itu mempunyai KTA, kita punya standarisasi masalah legalitas. Tapi pun jangan berkecil hati. Teman-teman yang tidak punya legalitas bisa bergabung namanya HIPMI kampus, HIPMI Goes to School. Nanti kita namanya HIPMI perguruan tinggi. Jadi bagi mahasiswa itu gabung di HIPMI perguruan tinggi di kampus-kampus yang ada HIPMI-nya. Atau nanti gabung di HIPMI partisipan. Nah itu nanti kita pelan-pelan mulai kurasi teman-teman yang produk UMKM, kita kurasi produknya, SOP-nya, packagingnya, kemasannya, bahkan low brandingnya, sehingga teman-teman bisa produknya diterima di pasaran. Baik teman-teman, sesuai dengan janji kita tadi, kita akan ada kuis ya Pak ya, yang berhadiah 2 voucher makan gratis senilai Rp200.000 untuk 2 orang pemenang. Silahkan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Sebutkan nama-nama menteri yang menjadi kader HIPMI yang menjadi menteri di era pemerintahan Pak Jokowi. Baik, kalau tadi dinonton udah tahu ya Pak ya pasti jawabannya ya, mudah sekali teman-teman. Silakan dijawab di kolom komentar kita. Jangan lupa juga sertakan username IG kalian. Baik, terima kasih Bapak Herman yang sudah berkunjung ke studio kita hari ini, bincang-bincang bersama kita. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikutin acara kita. Dan tentunya terima kasih juga untuk PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Pakai semen batu raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Tentunya teman-teman, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, terus tetapkan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baik, kita akan bertemu di Bincang Sore selanjutnya, tetap di Bisomapan, Bincang Sore tentang masa depan. Saya Chainisha, pamit undur diri, sekian dan sampai jumpa.